Shalom adik-adik, selamat pagi. Kali ini kita akan bermain games dan akan ditemani dengan Kakak Biel dan Kakak Dey. Gamesnya tentang berlindung. Jadi kalau Kakak Wina bilang tutup mata dan putar-putar, Kakak Biel harus putar-putar. Dan kalau Kakak Wina bilang berlindung, harus buka mata dan cari mami papinya. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan bermain gamesnya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tutup mata, putar, 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 berlindung. Ya, kita ulang lagi. Tutup mata, putar, 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 berlindung. Yeay! Gamesnya seperti itu. Sama seperti Tuhan Yesus yang memberikan perlindungannya melalui mami papi kita, karena mami papi kita adalah wakil dari Tuhan Yesus. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Happy Sunday adik-adik. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Jadi semua ikuti gerakannya Kakak Biel dan Kakak Dey. Kita menyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap. Saya laskar Kristus siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap. Saya laskar Kristus siap. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, sekarang kita akan memuji Tuhan bersama-sama lagi. Semua harus masih semangat dan mengikuti gerakannya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku terima Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku telah ditebusnya, hidupku dibenarkan olehnya. Semua jempolnya goyang. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Keselamatan darinya. Kita ulang dari awal. Sejak ku terima Yesus, hidupku berubah. Sejak ku terima Yesus, sukacitaku penuh. Karena apa? Karena dosaku telah ditebusnya, hidupku dibenarkan olehnya. Kita goyang lagi. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalalala. Keselamatan darinya, keselamatan darinya.
keselamatan darinya. Yeay. Ya, dari tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan menyembah Tuhan. Semua duduk diam, tenang, lipat tangan dan siapkan hati untuk menyembah Tuhan Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hatiku percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Engkau kekuatan kami, Engkau Bapa kami, Engkau keselamatan kami. Haleluya. Kami bersyukur padamu, kami memujimu selalu. Glory. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Yesus, ini pujian kami Tuhan. Kami naikkan padamu Yesus, hanya Kaulah Raja kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau perisai kami,
Engkau kekuatan kami, Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, halo. Siapa yang sudah lama gak ketemu Om Basuki? Ya, sekarang Om Basuki yang giliran cerita untuk anak-anak. Ya, semua duduk yang manis, semua tidak boleh berantem itu ya, duduk yang manis supaya dengar Om Basuki cerita ya. Om Basuki mau cerita judulnya panjang umur dan diberkati. Nah, kenapa panjang umur dan diberkati? Nah, Alkitab ngajarin ke kita bagaimana kita panjang umur dan diberkati. Siapa yang mau panjang umur? Umurnya sampai panjang, begitu sampai tua, sehat dan diberkati. Siapa? Angkat tangan. Mau? Mau? Angkat tangan. Yes. Nah, Om Basuki juga begitu. Om Basuki pengen panjang umur dan diberkati. Nah, firman Tuhan berkata begini ya. Firman Tuhan berkata Efesus 6 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah Haruslah demikian. Oke, sekarang kita baca langsung. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Yes. Kira-kira siapa yang udah hafal? Halo? Siapa yang udah hafal? Oke, coba sekarang Om Basuki tutup sebagian. Oke, Om Basuki tutup, harus kita bisa semua. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Yes, di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Nah, jadi anak-anak, kalau kita taat orang tua akan panjang umur dan diberkati. Sama-sama, taat orang tua akan panjang umur dan diberkati. Sekali lagi. Sama-sama dengan suara yang keras ya, yang keras. Ya, 1, 2, 3. Taat orang tua akan panjang umur dan diberkati. Nah, satu kali anak-anak, ada anak namanya Dewi. Dewi ini, mama udah bilang, Dewi, besok sekolah, ya tidur. Ntar mah. Mamanya sibuk setrika baju. Terus mamanya inget lagi. Dewi, udah tidur belum? Belum mah. Kenapa? Ntar masih main HP. Itu Dewi gak tidur-tidur. Main HP terus. Main games terus. Akhirnya Dewi tidurnya terlambat. Karena dia tidur terlambat, bangunnya juga terlambat.
Jadi dia buru-buru. Mama, mandi mama, cepet mandi. Kaos kakiku mana? Buru-buru anak-anak. Karena apa? Karena tadi malam tidurnya terlambat. Jadi mandinya buru-buru, bingung cari kaos kaki, tasnya diisi-isi, bukunya dia bingung, cepet-cepet buru-buru. Terus mama bilang, Dewi, makan dulu. Tapi Dewi gak mau makan karena apa? Dia takut terlambat. Nanti kalau terlambat gak bisa masuk sekolah. Jadi buru-buru sampai akhirnya Dewi tidak mau makan. Akibatnya apa anak-anak? Dewi ke sekolah, tapi sampai sekolah kepalanya pusing. Terus perutnya tiba-tiba sakit. Aduh, Dewi kemudian gak enak badan, keringetan, terus lemes. Akhirnya Dewi gak tahan. Dewi bilang ke Pak Guru, badan saya gak enak. Pak Guru, saya lemes kalau coba akhirnya. Pak Guru langsung ambil ember yang kecil untuk nampung. Karena apa? Dewi muntah. Ternyata Dewi masuk angin. Kenapa masuk angin? Ayo kenapa tadi masuk angin? Iya betul. Karena dia tidak mau makan. Nah kenapa tidak mau makan? Karena terlambat bangun. Terlambat bangun kenapa? Karena terlambat tidur, main HP terus, dibilangin mama tidak taat. Padahal tadi ingat tadi apa? Taat orang tua, apa tadi? Panjang umur dan diberkati. Nah akibatnya si Dewi nggak bisa bangun tepat, nggak bisa sarapan, masuk angin lah dia, muntah-muntahlah dia. Akhirnya Pak Guru telepon kepada mamanya Dewi. Ibu, ini Dewi anak ibu masuk angin, muntah-muntah, badannya lemes, tidak kuat sekolah. Tolong ibu jemput ya. Akhirnya sebentar kemudian mamanya datang. Terus Dewi diajak pulang. Tapi pada waktu Dewi pulang keadaannya gimana? Sakit. Karena tadi malam gara-gara main HP terus sakit, masuk angin. Nah akhirnya omanya Dewi begitu dengar Dewi cucunya yang disayang sakit, omanya datang. Dewi kenapa kok? Oma sakit perutku. Oh, kenapa kok? Kok sakit perut? Makan apa kok? Enggak Oma, malah enggak makan Oma. Makanya jadi sakit Oma. Oh, kamu pasti enggak makan pagi ya tadi. Iya Oma, kenapa enggak makan pagi? Ini Oma tadi Dewi telat bangun. Jadi akhirnya Dewi gak bisa sarapan. Sampai sekolah terus muntah-muntah. Oh, Dewi, Oma doain ya. Oma doain supaya cepat sembuh ya. Oke Oma tolong doain Oma. Iya, terus anak-anak Omanya Dewi ngedoain Dewi. Sini Oma peluk, Oma doain ya. Tuhan Yesus, Dewi engkau ampuni karena dia tidak taat kepada mamanya. Dia main HP terus sehingga dia terlambat tidur, terlambat bangun, tidak sempat sarapan. Akhirnya dia masuk angin muntah-muntah. Tuhan ampuni dosa Dewi, engkau tolong sembuhkan. Haleluya Tuhan Yesus, amin. Nah anak-anak setelah didoakan Dewi dibaringkan lagi. Nah setelah berbaring Oma cerita. Ini Dewi, ini mamamu ini adalah mama yang hebat. Karena apa?
dulu pada waktu mama ini masih kecil, kayak Dewi juga. Nah, itu waktu opa baru saja masuk gereja. Opa baru saja percaya Tuhan Yesus. Baru percaya Tuhan Yesus. Terus opa sama oma punya anak, mamanya Dewi. Nah, satu kali mamanya Dewi ini sakit keras, muntaber. Jadi sakit keras juga muntah-muntah kayak Dewi juga. Terus opa bilang ke oma begini, Mama, ini tolong kita foto dulu. Supaya nanti apapun yang terjadi kita sudah punya kenang-kenangan. Opa takut sekali kalau mama meninggal waktu itu. Karena mama pucat sekali, lemah sekali. Akhirnya nih, lihat. Ini fotonya, nah yang ini fotonya mama kamu sama opa. Nah pada waktu mama kecil, lihat nih. Ini mama kamu yang masih kecil. Di pangku sama opa. Terus opa minta difoto dulu. Nah setelah difoto, kamu didoain sama opa. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mendengarkan doa kita. Tuhan Yesus menjawab doa kita. Akhirnya mama kamu jadi sembuh. Opa senang sekali. Opa sukacita. Karena apa? Karena anaknya mama kamu yang disayangi sekali sama opa. Sekarang sudah sembuh, sudah sehat. Nah, ingat apa tadi? Taat orang tua akan panjang umur dan diberkati. Amin. Oke, sekarang Om Basuki punya ini nih, apa? Lampu senter. Siapa punya lampu senter di rumah? Papa punya enggak? Papa mama punya enggak? Kalau listriknya mati, maka cepat-cepat pertama apa? Lampu senter. Supaya dari lampu senter kita bisa cari lilin, cari korek api dan semua bisa dinyalakan kembali. Jadi yang sangat penting apa? Lampu senter ini. Nah lampu senter coba lihat. Nah ada bagian ini. Ini on off-nya. Supaya apa? Kalau dinyalakan klik. Ya, nyala. Mati. Nyala. Mati. Off. On. Off lagi. On lagi ya. Nah pertanyaannya adalah kok ini bisa nyala ya? Kenapa lampu senter bisa nyala? Nah ternyata lampu senter ini bisa nyala kalau kita buka. Sebentar, ini berat sekali nih. Dibuka, maka nah di dalamnya ada apa? Ada baterai. Baterai ini punya kekuatan untuk membuat baterai ini, si senter ini menyala. Kalau baterainya tidak ada, maka lampu senternya tidak menyala. Tetapi kalau baterainya ada, dimasukkan, kemudian dipasang, menyala kembali. Berarti lampu senter ini menyala karena apa? Karena ada kekuatan di dalam ini. Kekuatan ini dari apa? Dari baterai. Nah, kalau kita taat kepada orang tua, apa tadi? Panjang umur dan diberkati. Diberkati dengan apa? Diberkati dengan kekuatan dari Tuhan.
Tuhan ada di dalam kita, memberi kekuatan kepada kita. Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan ini sangat besar. Yang membuat nanti hidup kita berhasil. Karena apa berhasil? Karena diberkati oleh Tuhan. Taat kepada orang tua, panjang umur dan diberkati. Nah, jadi ingat kita penting untuk taat kepada orang tua. Kalau orang tua kita memberi nasihat kepada kita, itu nasihatnya penting. Kalau orang tua kita memberi peraturan kepada kita, peraturannya itu benar. Itu yang membuat kita nanti diberkati. Kita bisa sukses, kita bisa jadi seperti yang kita inginkan. Ada yang pengen jadi polisi, ada yang pengen jadi tentara, ada yang pengen jadi pendeta kayak Om Basuki. Nah, kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita bisa sukses. Karena apa? Taat orang tua, apa tadi? Panjang umur dan diberkati. Nah, sekarang kita kembali kepada ayat hafalan kita tadi. Ya, kita baca lagi. Siap? Oke, siap semua ya. Duduk yang manis, kita akan baca ayat hafalannya. Sama-sama dengan suara keras. Oke, dengan suara keras. Duduk yang manis, yes. Oke, 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Sekarang Om Basuki enggak baca. Anak-anak sendiri yang baca dengan suara lebih keras, lebih mantap. Oke, Om Basuki kasih aba-aba saja. 1, 2, 3. Yes, tepuk tangan. Ya. Oke, sekarang tenang dulu. Sekarang Om Basuki tutup bagian yang penting ini. Ces. Nah, sekarang udah Om Basuki tutup tulisannya sebagian. Masih ingat? Masih ingat? Oke, bagus. Kita baca lagi dengan suara keras. Om Basuki diam. Nah, ya. 1, 2, 3, ya. Yes. Ya. Iya, bagus, tepuk tangan sekali lagi. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Haleluya. Amin. Taat orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tirukan Om Basuki berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tuaku. Aku dipelihara, bisa sekolah, memiliki pakaian dan makanan yang baik. Aku berdoa supaya Tuhan memberkati papa dan mama. Berikan kesehatan, pekerjaan yang baik, keluarga yang rukun. Tuhan Yesus tolong kami semua bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau taat kepada orang tua sama seperti saya taat kepada Tuhan. Karena saya percaya taat orang tua, panjang umur dan diberkati. Puji Tuhan, dalam nama
Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa nanti di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Haleluya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mazmur 28 ayat 7a. Good. Tuhan adalah dan Mazmur 28 ayat 7a. Good. Tuhan adalah kekuatanku. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur ayat 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7.
Bagaimana kabarnya hari ini? Kalian pasti semua sehat. Nah, kali ini kita akan membuat tulisan ajaib. Bagaimana cara membuat tulisan ajaib? Nah, pertama kita memerlukan karton. Boleh karton berwarna, terserah adik-adik mau karton berwarna merah, biru, yang pasti kertas karton. Kemudian kertas putih polos 2 lembar, lem, spidol warna-warni, dan spidol permanen. Jangan lupa gunting atau cutter dan juga penggaris. Nah, kita akan membuat polanya adik-adik. Pertama-tama kita melipat 2 kertas karton lebih sedikit di bagian satu sisi. Lebih sedikit di bagian satu sisi. Jadi, seperti ini ya. Setelah kita lipat dan melebihkan bagian satu sisi lebih sedikit, kemudian kita membuat pola kotak di dalam karton. Bisa diukur, mengambil bagian pinggir 1,5 cm masing-masing. Jadi tiap sudut hitungannya 1,5 cm. Kemudian dipotong sesuai pola. Lalu kertas putih kita akan bagi 2 juga. Lihat, kalau sangkat, masa? Nah, akan jadi seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan membuat sisi satunya. Kertas, karton sedikit, dan plastik transparan. Kita akan ukur sama rata ya. Ukur kertas putih ini sehingga bisa masuk ke dalam frame.
Kemudian karton ini kita gunakan sebagai Nah, adik-adik jadinya akan seperti ini. Kemudian kita akan menuliskan nama kita di atas kertas putih. Jangan terbalik ya adik-adik. Lalu kita tulis kembali nama kita di atas plastik transparan menggunakan spidol permanen. Setelah itu kita warnai nama kita di atas kertas putih yang cantik ya. Jangan lupa menuliskan ayat hafalan kalian di kertas putih. Nah, adik-adik jadinya seperti ini. Nah, yang masih kecil boleh minta tolong bantu kakaknya atau mama papanya di rumah. Jangan lupa kerjakan prakarya ini, lalu kirimkan ke Karut paling lambat hari Jumat. Dan prakarya kalian akan ditampilkan di YouTube. Bye-bye, sampai jumpa.